Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar pengausan-pengausan di Jamiah Bumi Bakti. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang di dalam kitab Nurjati dan di dalam kitab Pancarurip Sejatining Urip, dengan temanya, dengan judulnya yaitu ijazah. Di dalam kitab Nurjati, ijazah itu maknanya alif jarei ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jim jaberja jaganane manusianya, jim jaberja jaganan manusianya, hak itu nyata. Kita semua ini hidup di alam yang nyata. Kita semua ini berjalan di alam yang nyata. Karena hidup saya ini di dalam alam dunia. Kalau alam dunia ini semuanya nyata, tidak ada yang tidak nyata. Sang Pencipta pun nyata adanya. Karena Sang Pencipta itu telah menciptakan lautan, bumi, dan seisinya. Sang Pencipta itu menciptakan alam dunia ini dan seisinya. Berarti ada Sang Pencipta di dalam dunia ini. Dipastikan nyata. Jadi kita hidup di dalam dunia ini di dalam kenyataan-kenyataan. Karena umat manusia di dalam dunia ini adanya di dalam alif jarei ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama. Nama itu ada ing rasa. Rasa itu ada ing diri umat manusia. Berarti Sang Pencipta itu nyata atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini memahami tentang kenyataan-kenyataan. Karena Sang Pencipta itu real dan nyata adanya. Bila Sang Pencipta diadakan, pasti ada. Bila tidak diadakan, pasti tidak ada. Itu tergantung umat manusianya. Tapi umat manusianya telah diciptakan di dalam dunia ini. Dipastikan Sang Pencipta itu ada.
adanya ing rasa, rasanya ada ing diri umat manusia. Jadi kita semua ini kehidupan di dalam dunia ini rasa atau tidak para jamaah? Berarti umat manusia di dalam dunia ini ada rasa. Karena umat manusianya di dalam dunia ini, umat manusianya itu masih hidup, berarti masih ada rasa. Karena di dalam kitab Nurjati, sin itu ing satu hune, sin jabersa itu maknanya ing satu hune. Itu di dalam sin kecil. Berarti ing satu hune itu maknanya yang pertama sin itu ing satu hune sang pencipta, dan yang kedua sin jabersa ing satu hune makhluk namanya manusia. Berarti ing satu hune sang pencipta dan ing satu hune makhluk itu berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusia dan sang pencipta itu karena ada rasa. Berarti sang pencipta memiliki rasa, umat manusia juga memiliki rasa. Benar atau tidak para jamaah? Karena sang pencipta itu pasti ada rasa sang pencipta. Makhluk pun memiliki rasa karena ada rasanya, karena diciptakan oleh sang pencipta. Berarti umat manusia dan sang pencipta itu sama-sama memiliki rasa di dalam dunia ini. Karena kita semua ini hidup di alam yang nyata. Kita semua ini hidup di alam dunia. Jadi kita semua ini di dalam ing satu hune umat manusia atau ing satu hune sang pencipta itu tidak bisa terpisahkan dari umat manusia dan dari sang pencipta. Jadi sang pencipta dan umat manusia itu tidak bisa terpisahkan, harus satu paket. Siapapun itu semuanya satu paket. Itu titel apapun, titelnya Nabi satu paket, titelnya para sahabat satu paket, titelnya para aulia satu paket, titelnya para imam juga satu paket, titelnya para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau orang awam dipastikan satu paket. Karena sebabnya apa? Karena umat manusianya itu asal usulnya yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itu diciptakan oleh sang pencipta dari 4 inti kalau Nabi Adam, yaitu dari inti tanah, inti api, inti nur dan inti cahaya. Kalau Siti Hawa itu dari inti tanah dan nafsu, keinginan Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita semua ini terciptanya ini tidak ada bahannya, cuman adanya nafsu dan keinginan kedua orang tua kita. Lalu disempurnakan oleh sang pencipta. Lalu bahan keduanya dari Nabi Adam dan Siti Hawa menitis ke diri kita semua ini. Kita semua ini bahan Nabi Adam itu ada di diri kita. Bahan Siti Hawa juga ada di diri kita. Karena asal usul umat manusia itu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita semua ini terciptanya adanya di dalam dunia. Titel apapun itu, contohnya seorang nabi,
itu sama seperti kita. Contohnya Nabi Muhammad, contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, atau nabi-nabi yang lain. Semuanya itu bahannya dari keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu kedua orang tua kita. Itu yang real dan nyata. Itu kenyataan-kenyataan. Bila umat manusia di dalam dunia ini tidak ada keinginan, tidak ada nafsu, tidak ada terciptanya diri umat manusianya ini. Karena di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip menyatakan bahwa bahan umat manusia yang asli di dalam dunia yang terciptakannya yaitu dari nafsu dan keinginan-keinginan kedua orang tuanya. Lalu menitislah bahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di diri kita ini semuanya ada nafsu, ada keinginan, ada kebaikan, dan ada kebijakan. Itu dipastikan ada karena bahan itu dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita semua ini sedang berjalan di alam yang nyata. Jadi kita semua ini, semua umat manusia, titel apapun, itu bahannya yang terciptanya di dalam dunia ini, bahannya dari nafsu dan keinginan-keinginan kedua orang tua kita. Berarti kita ini harus memegangnya jim jaberja, jaganane manusianya. Kita semua ini harus memegang di dalam jim jaberja, jaganane manusianya. Jadi kita semua ini memegangnya terhadap siapa para jamaah? Kok diam aja? Jadi kita semua ini memegangnya terhadap siapa para jamaah? Gusti Allah. Oh, terhadap Gusti Allah. Semuanya itu tergantung umat manusianya. Karena di dalam jim jaberja, jaganane manusianya. Kalau sang pencipta itu harus dipedomi, jangan dipegang. Jadi siapa yang mampu memegang Gusti Allah para jamaah? Dipastikan tidak ada yang mampu memegang Gusti Allah. Kalau Gusti Allah itu bisanya itu dipedomi oleh umat manusia. Jadi jaganane manusianya itu terhadap dirinya, terhadap umat manusianya. Karena umat manusianya itu harus mengetahui tentang asal-usul umat manusia. Yang dipegang utama yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena kita semua ini asal-usulnya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi yang wajib dipegang oleh kita ini yang pertama kali yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Bila tidak ada Nabi Adam dan Siti Hawa, kita semua ini tidak terciptakan. Benar atau tidak para jamaah? Lalu kita semua ini wajib memegang kedua orang tua kita. Karena bisa ada karena kedua orang tua kita. Jadi kita semua ini harus memegang kedua orang tua kita setelah Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena di dalam jim jaberja jaganane manusianya, jaganan manusianya itu yang pertama kali itu terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan yang kedua, jim jaberja jaganane manusianya itu terhadap kedua orang tua kita. Umat manusianya itu harus ingat dengan asal usulnya. Bisa ada kita ini karena orang tua kita. Bila tidak ada kedua orang tua kita, kita ini tidak ada.
Jadi wajib kita ini yang dipegang itu yang pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa, dan yang kedua kedua orang tua kita. Itu real dan nyata, karena di dalam hak itu nyata. Berarti saya berbicara di dalam tausiah pada malam hari ini real dan nyata tidak para jamaah? Karena di dalam jim jaberja jaganane manusianya, jim jaberja jaganan manusianya, hak itu nyata. Jadi yang wajib dipegang oleh kita ini yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, dan yang kedua kedua orang tua kita. Itu real dan nyata. Karena segala sesuatu itu harus memiliki rasa. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa itu ada ing diri umat manusia. Kedua orang tua kita itu manusia atau tidak para jamaah? Ya. Nabi Adam dan Siti Hawa manusia tidak? Ya. Alhamdulillah para jamaah ini waktu-waktu ini cerdas sekali. Itu pun harus dijeler-jelerkan supaya paham. Kalau tidak dijeler-jelerkan, entar diem aja. Saya bertanya, jim jaberja jaganane manusianya itu di mana? Diem. Sekali lagi, jim jaberja jaganane manusianya itu diem lagi. Berarti tidak paham dan tidak mengerti. Lalu saya uraikan sedikit demi sedikit, lalu menjadi paham, lalu bisa menjawab. Berarti para jamaah ini apakah cerdas, apakah tidak para jamaah? Alhamdulillah. Kalau jawabannya cerdas, alhamdulillah. Manusia itu inginnya cerdas. Kalau cerdas langsung ditanya itu langsung menjawab. Jaganan manusianya itu di mana? Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu baru cerdas. Lalu saya tanya lagi, jaganan manusianya di dalam jim jaberja yang keduanya itu di mana? Di dalam kedua orang tuanya. Nah, itu baru cerdas. Karena bisa menjawab langsung. Tapi saya uraikan dulu baru bisa menjawab. Berarti para jamaah ini angger tetap baik. Angger tetap baik. Tadi angger iku ya gitulah. Tetap baik ya gitulah. Jadi tidak ada perubahan-perubahan. Karena umat manusia yang dibilang cerdas itu ditanya langsung menjawab. Kalau bertanya, ditanyain 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak bisa menjawab, ya berarti tidak cerdas. Kita semua ini di dalam sin. Sin ini maknanya ing satuhune Gusti, ing satuhune Sang Pencipta. Kita semua ini harus memegangnya ing satuhune Sang Pencipta. Dipegang ing satuhune Sang Pencipta, lalu dipedomi. Karena segala sesuatu umat manusianya itu dari asal usul.
Alhamdulillah, saya ada halangan di dalam ceramah saya, yaitu terbatuk-batuk. Tapi ada keistimewaan-keistimewaannya, yaitu saya bisa beristirahat sebentar. Karena umat manusia itu pasti ada kekurangan-kekurangan di dalam ucapan-ucapan. Karena di dalam ucapan itu ada yang normal, ada yang tidak. Ada yang batuk, ada yang tidak. Saya dikasih halangan-halangan di dalam batuk-batuk. Tapi alhamdulillah, di dalam batuk-batuk itu saya bisa beristirahat sebentar. Berarti di dalam kesusahan-kesusahan itu dipastikan ada faidah-faidahnya. Saya di dalam batuk ini mendapatkan faidah-faidah, yaitu bisa berhenti sebentar, lalu bisa minum. Kalau tidak terbatuk-batuk, entar tidak bisa minum. Lalu dilanjutkan di dalam sin. Sin itu maknanya ing satuhune Gusti dan ing satuhune umat manusia, atau ing satuhune Sang Pencipta, atau ing satuhune umat manusia. Ing satuhune Sang Pencipta itu harus dipegang, harus diingat. Cuman dipegangnya itu harus diingat. Karena bisa ada saya itu karena Sang Pencipta. Jadi harus diingat-ingat. Lalu Sang Pencipta itu harus dimasukkan di dalam hati, di dalam kolbu, pikiran kita. Karena Sang Pencipta itu wajib dipedomi, wajib dipegang. Dipegangnya itu karena bisa ada saya karena Sang Pencipta, seperti itu. Jadi harus ingat asal usul. Karena umat manusia itu harus memiliki asal usul. Bisa ada umat manusia itu karena Gusti. Karena umat manusianya itu semuanya itu dari Gusti. Karena umat manusianya itu asal usulnya dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itu diciptakan oleh Gusti, diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi kita semua ini berjalan di dalam perjalanan yang nyata. Karena di dalam alam dunia. Jadi kita semua ini harus keyakinan kita memedomi kita ini terhadap Sang Pencipta. Jangan terhadap makhluk. Tapi kebanyakan orang waktu-waktu sekarang banyak yang memintanya itu terhadap makhluk. Ada yang memintanya, menginginkannya syafaat-syafaat dari Nabi. Itu kurang pas dan kurang benar. Yang benar itu memintanya ridho-ridho dari Gusti. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Nabi itu seorang umat manusia atau tidak para jamaah? Ya. Nabi itu seorang umat manusia. Lalu dimintai oleh kita, dimintai oleh seluruh makhluk namanya manusia, khususnya orang Islam. Dimintai menginginkan syafaat-syafaat dari Nabi. Nabinya saja memintanya dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah. Berarti umat manusianya bila meminta syafaat-syafaat dari Nabi, bila meminta terhadap makhluk,
itu benar atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak benar. Karena kita semua ini wajibnya memintanya itu, permohonannya itu terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena kita semua ini dianjurkannya, menginginkannya ridho-ridho dari Gusti Allah. Karena kita semua ini menginginkannya ridho-ridho dari Gusti Allah. Pada malam hari ini kita semua ini bisa menghadiri di dalam pengawasan bumi bakti. Bila tidak mendapatkan ridho-ridho dari Gusti Allah, mana mungkin bisa hadir di dalam jamiah bumi bakti pengawasannya. Benar atau tidak para jamaah? Bila umat manusia mendapatkan ridho-ridho dari Gusti Allah atau Sang Pencipta, dipastikan bisa tentang apapun. Tapi kalau memintanya terhadap syafaat-syafaat Nabi, nabinya itu makhluk, lalu nabinya itu udah mati, lalu dimintai. Itu berpikirnya itu bagaimana umat manusia zaman sekarang? Nabi masih hidup atau tidak para jamaah? Lah kalau udah mati bisa berbuat tidak para jamaah? Bisa bermohon tidak para jamaah? Bisa mengasihi tidak para jamaah? Dipastikan tidak mengasihi, tidak menyayangi. Karena nabinya itu udah mati. Kalau udah mati itu dipastikan tidak mengasihi, tidak menyayangi. Nabi itu seorang umat manusia. Iya, kalau masih hidup bisa memberi, bisa mengasihi, bisa menyayangi. Tapi nabinya ini udah mati. Kok dimintai syafaat-syafaatnya? Umat manusia zaman sekarang berpikirnya itu yang dipakai itu bukan akal sehatnya zaman sekarang. Sebenarnya kalau berpikirnya akal sehat, segala sesuatu itu yang berkehendak itu, yang bisa itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk. Tentang urusan hablum minallah itu Sang Pencipta atau Gusti Allah yang bisa. Tentang urusan hablum minanas juga Gusti Allah atau Sang Pencipta yang bisa. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancorep Sejati Ning Urip, alif jaber a ing atase Gusti. Segala sesuatu yang mengatasi urusan hablum minallah atau hablum minanas itu adalah Gusti. Lalu ain rin ing satuhune pangeran kang berhak. Yang berhak itu hakiki, hak yang pasti tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas itu adalah Gusti, adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta. Lalu di dalam nun jaberna ing saking gustihnya. Lalu nun jareni ing kekuasaan ing gustihnya. Lalu nun pasenu ing petunjuke ing saking gustihne. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap makhluk-makhluknya bahwa sayalah yang berkuasa di dalam dunia ini, bukan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya tentang apapun, tentang Nabi itu tidak bisa, tentang para sahabat itu tidak bisa, tentang para aulia atau para imam atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib, semuanya tidak bisa. Tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas mengatasinya. Yang bisa itu adalah Gusti Allah. Saya mengucap berkali-kali ini karena umat manusianya ini udah salah kaprah semua.
khususnya umat manusia yang memiliki agama. Bukan orang Islam saja. Orang Hindu udah salah kaprah. Orang Buddha udah salah kaprah. Orang Kristen udah salah kaprah. Orang Islam udah salah kaprah. Tentang nabi-nabinya. Kok seorang nabi dimintai syafaat-syafaatnya? Itu yang salah kaprah. Nabinya itu udah mati. Itu kalau udah mati, itu tidak bisa permohonan-permohonan tentang apapun. Karena Nabi juga itu umat manusia. Jadi kita semua ini entar besok, itu semuanya kalau udah waktunya, itu dipastikan ditimbang. Karena kita semua ini hidup masih ada di dalam dunia. Nabi, contohnya Nabi Muhammad SAW. Kan udah mati. Matinya itu di mana para jemaah? Saya bertanya lagi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu matinya itu di mana para jemaah? Oh, ada di Madinah. Ya kalau mati itu dipastikan ke alam kubur, jangan Madinah. Kalau Madinah itu tidak akan bisa mati. Karena Madinah itu ada daerah. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu matinya itu di alam kubur. Nah, para jamaah ini khususnya orang Islam. Apakah para jamaah ini mengetahui tentang apakah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau kesengsaraan-kesengsaraan para jamaah? Dipastikan tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta. Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Daud semuanya udah mati. Itu belum tentu semua apakah mendapatkan barokah atau mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan. Semuanya itu belum tahu. Yang tahu itu Gusti. Kalau melihat dari kitab, yaitu Nabi Isa itu masih hidup, itu kata kitab. Tapi real nyatanya itu udah mati. Jadi saya bilang Nabi Isa itu udah mati. Tapi kalau di dalam kitab Nabi Isa itu masih hidup. Jadi yang benar mana itu terserah. Saya menceritakan yang real dan nyata saja. Nabi Isa itu kenyataannya udah mati, udah dikubur, disalib. Tapi di dalam kitab Nabi Isa itu masih hidup. Entar buat melawan Dajjal. Itu kata kitab. Itu seluruh ulama menyatakan seperti itu. Kalau di dalam kitab Nurjati, Dajjal itu sebenarnya ada di diri umat manusia. Dajjal itu bukan sebangsa jin atau sebangsa setan atau sebangsa iblis. Aslinya Dajjal itu ada yang diri umat manusianya itu masing-masing. Jadi kita antar besok itu lawan yang pertama kalinya yang paling berat itu adalah Dajjal. Lah Dajjal itu adanya yang diri kita ini. Dajjal itu adanya hawa nafsu kita, amarah kita. Jadi kita ini bisa melawan melawan hawa nafsu dan amarah yang ada di diri kita. Itu di dalam kitab Nurjati. Seperti itu. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu tidak tahu. Jadi dongengan-dongengan seperti itu aslinya tidak ada yang tahu Dajjal itu apa. Tapi kalau di dalam kitab Nurjati, Dajjal itu adalah indiri umat manusianya itu masing-masing.
Jadi kita semua ini entar besok yang paling berat, digoda yang paling berat itu adalah nafsu dan amarah yang ada di diri kita. Jadi yang berat itu menahan godaan-godaan atau cobaan-cobaan itu aslinya berperangnya yang paling berat itu terhadap dirinya, bukan terhadap jajal. Kalau jajal-jajal itu hanya dongengan-dongengan dari kitab-kitab yang lain. Aslinya jajal-jajal itu ada di diri umat manusianya itu masing-masing. Jajal itu bisa menghancurkan seluruh alam dunia ini karena nafsu dan amarah. Nafsu dan amarah itu adalah isinya keserakahan-keserakahan umat manusia. Contohnya, waktu-waktu sekarang ini sedang perang. Lah perang ini itu aslinya umat manusia itu semuanya itu jajal karena tidak memiliki welas asih, karena tidak memiliki kasih sayang. Kalau jajal-jajal itu tidak memiliki kasih sayang dan welas asih. Jadi seenaknya alam dunia ini dihancurkan oleh umat manusia. Itu seperti dibom atom atau dibom-bom atau meriam atau yang lain-lainnya. Itulah umat manusia. Jadi jajal-jajal itu aslinya umat manusia, bukan makhluk iblis atau sebangsa jin atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi jajal-jajal itu ada yang diri umat manusia. Jadi jangan menafsirkan yang kurang pas dan kurang benar. Kalau mengikuti dongengan-dongengan di dalam orang-orang lain atau kitab-kitab yang lain, entar jajal itu entar timbul, entar turun. Itu salah kaprah. Aslinya umat manusianya itulah namanya jajal. Jajalnya itu ada di nafsu dan amarah. Nafsu amarah itu ada di keserakahan. Jadi kita semua ini dalam keadaan-keadaan perang. Lah perang itulah namanya jajal. Kalau jajal itu bisa menghancurkan alam dunia. Lah kalau perang umat manusianya di antara negara ini dan negara ini, apakah bisa menghancurkan para jamaah? Bisa. Dipastikan bisa menghancurkan. Karena negara ini menginginkan menang. Negara ini menginginkan menang. Contohnya, waktu-waktu sekarang, contohnya Israel dan Palestina. Itu udah berpuluh-puluh tahun berperang, berabad-abad, belum kesampaian. Karena umat manusianya itu keserakahan atau hawa nafsu itu menginginkannya Israel itu ingin menguasai Palestina. Lalu Palestinanya ingin merdeka. Di antara dua negara itu semuanya itu korbannya banyak. Tanah itu hancur semua. Alam bumi di Israel atau Palestina hancur semua, sama banyak yang hancurnya. Di dalam keperangan-keperangan itu pasti kebanyakan kerugian-kerugiannya daripada menguntungkannya. Pihak Israel kebanyakan kerugian, pihak Palestina juga kerugian. Lalu semuanya umat manusianya perangnya itu bukan Israel dan Palestina saja. Di lingkaran-lingkaran Timur Tengah itu banyak yang sedang berperang. Iran perang, Ukraina perang, dan semuanya perang di dalam Uni Eropa atau Timur Tengah. Itu sedang berperang. Itulah jajal-jajalnya yang aslinya. Bukan entar besok. Kalau di dalam kitab Nurjati, jajal-jajal itu ada yang diri umat manusia. Bukan entar datangnya seorang iblis atau seorang jin.
Itu penegasan-penegasan dari kitab saya, yaitu kitab Nurjati. Karena kitab Nurjati itu, nur itu cahaya, jadiku diri-diriku umat manusia. Jadi perjalanan cahaya jadi diri umat manusia. Jadi kita semua ini umat manusia. Waktu-waktu sekarang ini semuanya sedang diliputi dengan nafsu-nafsu amarah, dengan keserakahan. Waktu-waktu saat ini bukan di Timur Tengah saja, bukan di negara-negara yang lain saja, di negara Indonesia pun sedang diliputi dengan amarah-amarah, dengan haus kekuasaan. Itulah namanya jajal. Jajal itu amarah, nafsu, dan kekuasaan. Karena timbulnya perang itu karena nafsu, amarah, lalu keserakahan, lalu kekuasaan. Bila tidak bisa mengendalikan nafsu dan amarah, lalu keserakahan itu timbul. Lalu timbullah perang. Jadi itulah namanya jajal di dalam kitab Nurjati. Di dalam Asin itu makna ing satuhune sang pencipta, Sinja bersa ing satuhune umat manusia. Jadi kita semua ini umat manusianya itu harus berjalannya itu terhadap sang pencipta, atau ing Gustine, atau Gusti Allah, atau Tuhannya. Karena di dalam dal cilik itu ajaroba saking Gusti Allah. Saya bilang dal cilik itu bahasa Cirebon. Kalau sayanya ini orang Cirebon, jadi saya bilang bahasa Cirebon karena dal cilik. Kalau bahasa nasionalnya itu dal kecil, itu maknanya ajaroba saking Gusti Allah. Dal jaberda, dal kecil atau dal cilik, ing manusanya ajaroba saking Gusti Allah. Jadi kita semua ini jangan robah saking Gusti Allah. Karena kita semua ini terciptanya dari Gusti Allah. Lalu dal besar. Itu di dalam dal besar ajaroba saking datnya Gusti Allah. Lalu dal jaberda, dal besar, ing manusanya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Jadi kita semua ini badannya, hatinya, pikirannya itu jangan robah karo Gusti Allah. Jadi kita semua ini harus mengetahui tentang ing satuhuni sang pencipta, ing satuhuni umat manusia. Saya bisa ada karena sang pencipta. Saya harus memegangnya itu terhadap sang pencipta. Karena sang pencipta itu bisa mengadakan saya. Itu yang dipegang itu adalah asal usul, bukan memegangnya sang penciptanya, memegangnya asal usulnya. Kalau saya tidak menjelaskan kok sang pencipta lalu bisa dipegang, karena tadi awal-awal dari ceramah sang pencipta itu tidak bisa dipegang. Jadi yang dipegang itu sang pencipta itu adalah asal usulnya. Saya diciptakan oleh sang pencipta. Jadi saya memegang asal usul. Jadi kita semua ini ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah, ing manusahnya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Cuman kebanyakan orang zaman-zaman sekarang yang anehnya itu titelnya yang paling tinggi-tinggi. Itu kebanyakannya kok robah, kok memintanya itu terhadap makhluk, yang saya anehkan. Padahal tahu bahwa ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah, ing manusahnya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Itu tahu orang-orang yang paling tinggi jabatannya, titelnya. Seorang para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Kok segala sesuatu memintanya, menginginkannya syafaat-syafaat Nabi.
Nabinya saja meminta terhadap Sang Pencipta. Bahwa tahu Nabi itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Kita semua ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Kok orang yang titelnya tinggi-tinggi, orang yang jabatannya tinggi-tinggi, kok memintanya terhadap seorang makhluk? Makhluknya itu seorang nabi, menginginkannya syafaat-syafaat dari nabi. Berarti umat manusianya itu di dalam perjalanan-perjalanannya itu pas atau tidak para jamaah? Dipastikan kurang pas. Karena memintanya terhadap makhluk. Kalau di dalam hukum Islam menduakan Tuhan itu hukumnya musyrik, hukumnya murtad, lalu sesat. Berarti kita semua ini bila menginginkan syafaat-syafaat Nabi, berarti kita semua ini di dalam kesesatan-kesesatan. Benar atau tidak para jamaah? Golongan-golongan ulama-ulama yang besar, golongan kiai-kiai yang besar, atau ustadz-ustadz yang besar, atau habaib-habaib yang besar, atau para imam-imam yang besar, apakah tidak menyadari tentang itu? Katanya menduakan Tuhan itu hukumnya musyrik, murtad, sesat. Kok kenapa Tuhan itu atau Sang Pencipta itu dinomorduakan? Yang diutamakannya, menginginkannya syafaat-syafaat Nabi. Nabinya itu Nabi Muhammad. Kok kita semua ini memujanya, memintanya terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW? Saya berkali-kali mengucap seperti ini supaya paham, supaya mengerti golongan-golongan ulama-ulama yang besar itu, supaya sadar bahwa Sang Pencipta itu jangan dinomorduakan. Sang Pencipta itu harus diutamakan. Karena di dalam kitab Nurjati, yaitu ajaroba saking datnya Gusti Allah, ajaroba saking Gusti Allah ing manusahnya. Seperti itu sebenarnya memintanya itu terhadap Sang Pencipta, meminta ridho dari Sang Pencipta, bukan meminta syafaat Nabi, bukan meminta terhadap Nabi. Karena Nabi itu makhluk sama seperti kita. Benar atau tidak para jamaah? Karena Nabi itu terciptanya di dalam dunia. Semuanya makhluk namanya manusia itu terciptanya di dalam dunia. Lalu asal-usul umat manusia bisa tercipta di dalam dunia ini dari nafsu dan keinginan-keinginan kedua orang tua kita. Kalau dari bahannya itu bahan nafsu, ya itu adalah cairan-cairan dan keinginan-keinginan. Jadi umat manusianya ini terciptanya itu dari nafsu dan keinginan. Lalu nafsu keinginannya itu terpuncak, lalu keluarlah cairan-cairan itu. Itu di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip. Kalau kita semua ini terciptanya dari cairan. Kalau umat manusia tahu tentang itu, bisa keluar itu cairan-cairan itu dari nafsu dan keinginan. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Paham tidak? Paham. Pahamnya tentang apa para jamaah? Ada jawabannya ngalor ngidul ngetan ngulon. Jawabannya enggak tegas. Saya sekali lagi, umat manusianya itu terciptanya umat manusia di dalam dunia ini karena nafsu dan keinginan. Bisa nafsu keinginannya itu memuncak, lalu keluarlah cairan-cairan itu. Jadi kita semua ini asal usulnya dari mana para jamaah? Sebenarnya disebut semua, jangan cairan saja. Kalau cairan saja bila tidak ada nafsu, bila tidak ada keinginan, nggak keluar.
Lah kalau nafsu dan keinginan diucapkan, dipastikan itu cairan itu keluar. Bila kita semua ini mengingat dengan asal usul umat manusia di dalam dunia ini, karena umat manusianya itu dari nafsu dan keinginan. Nabi Muhammad SAW atau seluruh nabi itu terciptanya dari nafsu dan keinginan. Lalu keluarlah cairan-cairan itu, lalu disempurnakan oleh Sang Pencipta. Itu yang benar. Seluruh nabi. Lalu kita semua ini orang awam sama berbuatnya seperti itu, nafsu dan keinginan, lalu keluarlah cairan. Jadi kita semua ini dengan Nabi sama tidak para jamaah? Samanya apa para jamaah? Manusia. Nabi juga manusia, kita juga manusia. Kita terciptanya dari apa para jamaah? Jawabannya jangan cairan saja. Saya bilang tadi jangan cairan. Terciptanya kita semua ini dari nafsu dan keinginan dan cairan. Kalau nafsu keinginannya udah memuncak, entar keluar cairan. Lalu semuanya itu disempurnakan oleh Sang Pencipta. Pada malam hari ini, kitab kedua itu, kitab Pancorep Sejati Nurib dan kitab Nurjati menceritakan tentang asal-usul umat manusia. Berarti kita semua ini di dalam dunia ini semuanya tidak ada perbedaan. Semuanya manusia. Benar atau tidak para jamaah? Nabi manusia tidak? Sahabat manusia tidak? Para aulia manusia tidak? Para habaib manusia tidak? Para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib manusia tidak? Semuanya manusia. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Yang ada perbedaan itu adalah pangkat dan panggilan. Cuman itu. Kalau Nabi pangkatnya seorang utusan, seorang rasul dan seorang nabi. Lalu kita semua ini ada perbedaan tentang negara. Negara Indonesia ini pasti ada presiden. Nah, presiden itu ada perbedaannya cuman hanya titel. Perbedaan cuman itu. Presiden manusia tidak? Masyarakat manusia tidak? Dipastikan sama manusianya. Kita semua ini perbedaannya cuman nama dan titel. Kalau perbuatannya itu semuanya sama. Ada dua. Nabi ada dua. Para aulia ada dua. Para sahabat ada dua. Para imam ada dua. Para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau orang awam, semuanya ada dua. Perjalanan umat manusia itu ada dua, itu namanya apa para jamaah? Sekali lagi jawabannya yang kompak supaya gamblang. Perjalanan umat manusianya itu ada dua, itu apa para jamaah? Oh, baik dan buruk. Alhamdulillah, kalau umat manusianya itu mengakui, menyadari bahwa umat manusia itu dipastikan jalannya dua, jalan baik dan jalan buruk. Itu udah takdirnya, itu udah kodratnya di dalam dunia ini. Semua umat manusia itu dipastikan ada dua jalannya. Umat manusia juga catatan pun ada dua. Ada catatan baik dan catatan buruk. Titel apapun itu. Titelnya Nabi ada catatan baik dan ada catatan buruk. Jangan disangkanya Nabi itu yang paling suci. Tidak. Umat manusia itu di dalam dunia ini tidak ada yang suci. Titel apapun itu tidak ada yang suci.
Titel nabi pun tidak ada yang suci. Perjalanan-perjalanan umat manusianya itu. Karena perjalanan-perjalanan seorang nabi pun pasti memiliki kesalahan-kesalahan atau kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini. Benar atau tidak para jamaah? Kalau seorang nabi itu kadang perjalanan baik, kadang perjalanan buruk, apakah itu dinamakan suci para jamaah? Lalu para sahabat juga perjalanannya dua, kadang perjalanan baik, kadang perjalanan buruk, apakah dinamakan suci para jamaah? Lalu para aulia perjalanannya dua, kadang perjalanan baik, kadang perjalanan buruk, apakah itu dinamakan suci para jamaah? Lalu para imam, lalu para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam, itu perjalanannya dua, kadang baik, kadang tidak. Apakah itu dinamakan suci para jamaah? Dipastikan tidak. Berarti umat manusia di dalam dunia ini semuanya tidak ada yang suci, titel apapun itu. Saya mempertegaskan ini di dalam kitab Sejati. Di dalam kitab Sejati itu menyatakannya seluruh umat manusia di dalam dunia ini titel apapun tidak ada yang suci. Karena umat manusia itu dipastikan perjalanannya kadang baik, kadang tidak. Itu titel apapun. Itu penegasan-penegasan dari kitab Sejati. Lalu penegasan-penegasan dari kitab Nurjati. Nurjati itu, nur itu cahaya, jati itu diri, diri umat manusia. Itu tergantung cahaya, jati diri, perjalanan umat manusianya. Itu perjalanan-perjalanan cahaya jati diri umat manusianya itu dipastikan ada dua. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam perjalanan-perjalanan ini. Karena penentuan-penentuan umat manusianya ini adanya di dalam perjalanan-perjalanan. Bukan penentuan-penentuannya itu di dalam Quran hadis, tidak. Bukan penentuan-penentuannya itu orang Islam, tidak. Karena umat manusia, penentuan-penentuannya itu di dalam perjalanan-perjalanan umat manusianya atau perbuatan-perbuatan umat manusianya. Karena antar besok yang ditimbang itu adalah perbuatan-perbuatannya dan perjalanan-perjalanannya. Yang ditimbang itu bukan Quran hadisnya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam alam dunia ini. Karena penentuan-penentuannya itu ada ing diri umat manusianya itu masing-masing. Bukan karena nabi, bukan karena sahabat, bukan karena aulia, bukan karena imam, bukan karena gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para alim ulama atau orang awam. Kita semua ini penentuan-penentuannya itu ada ing dirinya umat manusia itu masing-masing. Karena sang pencipta itu ada ing diri umat manusia itu masing-masing. Karena di dalam alif jarai ing badane Gusti Allah tidak berbentuk dan berwujud tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa. Rasa ada ing diri umat manusia. Jadi kita semua ini umat manusia. Bila berbuat baik ada rasanya tidak? Bila berbuat jelek ada rasanya tidak? Dipastikan ada. Berarti penentuan-penentuan umat manusianya itu bukan Quran hadisnya. Penentuan-penentuan umat manusia itu ada ing diri umat manusianya itu sendiri. Ada di dalam perjalanan-perjalanannya, ada di amal perbuatan-perbuatan umat manusianya. Kita semua ini penegasan-penegasan pada malam hari ini supaya umat manusia seluruh dunia ini supaya sadar. Jangan mengklaim saya yang paling benar. Jangan mengklaim saya yang paling benar. Jangan mengklaim saya yang paling benar. Umat manusia di dalam dunia itu tidak ada yang benar.
Yang benar itu adalah Sang Pencipta. Di dalam alif ing satu hune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Jadi kebenaran-kebenaran umat manusianya itu adanya di diri Sang Pencipta. Hanya manunggal, cuman satu yang paling benar, yaitu Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Nabi Muhammad pun tidak, Nabi siapapun tidak. Jadi yang paling benar itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk. Kalau makhluk itu kadang benar, kadang tidak. Kalau Sang Pencipta itu dipastikan benar. Karena jalannya Rahman dan Rahim, mengasihi, menyayangi. Kalau umat manusia atau makhluk itu dipastikan memiliki nafsu, memiliki amarah, memiliki kebaikan dan kebijakan. Ada dua unsur. Unsur nur itu kebijakan, unsur cahaya itu kebaikan. Bila baik pasti bijak, bila bijak itu pasti baik. Kalau inti api itu amarah, kalau inti tanah itu nafsu. Bila nafsu itu amarah, bila amarah itu nafsu. Jadi semuanya itu bolak-balik. Jadi diri kita ini asal usul bahan umat manusianya itu semuanya terletaknya dari bahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu menitis terhadap diri kita. Kalau diri kita ini seluruh makhluk namanya manusia di dalam dunia ini bahannya yaitu adalah nafsu dan keinginannya. Kalau nafsunya udah dijalankan, keinginannya udah dijalankan, lalu keluarlah cairan-cairan itu. Jadi kita semua ini harus ingat dengan asal usul dan bahan kita. Jadi jangan mengaku yang paling benar, jangan mengaku yang paling suci, jangan mengaku yang paling pintar. Karena di atas kebenaran-kebenaran, di atas kepintaran-kepintaran, di atas kesucian-kesucian itu tidak ada yang lain kecuali Gusti Allah. Jadi kita semua ini tinggal menjalankan saja di dalam dunia ini. Entar yang dinilai itu adalah perbuatan-perbuatan kitanya, bukan hafalan-hafalan kitab, bukan Quran hadisnya. Karena pada malam hari ini waktunya udah lama, udah hampir 1 jam, ceramah ini udah cukup. Karena kalau terlalu banyak itu kurang enak, kalau terlalu sedikit juga kurang enak. Yang paling enak itu yang sedang-sedang saja. Karena umat manusia itu mencarinya yang sedang-sedang saja. Terlalu cantik tidak enak, terlalu jelek tidak enak. Yang enak itu yang sedang-sedang saja. Bila yang sedang-sedang saja itu semuanya dipasrahkan terhadap umat manusianya itu masing-masing. Karena hobi umat manusianya itu bermacam-macam ragam. Ada yang inginnya yang paling cantik, ada inginnya yang paling jelek, ada yang sedang. Karena umat manusianya itu semuanya itu hobinya itu lain-lain. Jadi saya pada malam hari ini ceramahnya panjang tidak, pendek tidak. Ceramahnya ini sedang. Berarti cukup sekian saja ceramah pada malam hari ini. Bila ada kekurangan-kekurangan atau kehilafan-kehilafan dari ceramah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan yang saya mau bertanya, saya kasih waktu, silakan. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallam wa rujaa wa baraka wa ta'ala wa rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa kamazidan wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi min jami'il ahwali wal afat wa tarkana bi jamal hajat wa tarkana bi jami'il syahat wa tarfa'una bi indaka derajat wa tibrasul qadar fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika min kulli fajaba jannati wa najat min fanasab. Ya Allah ya hayyu qayyum ya alim ya adim rabbal alamin qayyum ya rizqu masyaallah wa ilahi anta masudi wa rahmatullahi wa ufawwidu amri ila Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.